Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Arfani ingin menjelaskan materi tentang strategi merek. Definisi merek atau brand. Merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu produk dan jasa, serta mendiferensiasikannya dengan produk dan jasa pesaing. Nah, ini adalah contoh merek. Peran merek bagi perusahaan. 1. Promise adalah sesuatu yang dijanjikan suatu brand tertentu sehingga mampu membawa kepada suatu experience atau pengalaman bagi orang yang memberi brand tersebut. 2. Meaningful, yaitu di mana merek harus mempunyai suatu makna yang sangat mendalam bagi para konsumennya. 3. Different, yaitu berarti merek harus mempunyai perbedaan yang signifikan dengan merek lain yang sejenis. Peran merek bagi konsumen. 1. Mengidentifikasi pembuat produk. 2. Memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja pabrikan atau distributor. 3. Mengevaluasi produk sama dengan merek berbeda. 4. Menemukan merek mana yang memuaskan. Memilih elemen merek. 5 kriteria untuk mendesain dan memilih elemen merek tersebut. 1. Memorable. Elemen merek harus gampang dikenali dan diingat. Hal ini mendukung tingkat ekuitas merek yang bertujuan mencapai tingkat tertinggi dan brand awareness pasar. 2. Meaningful. Elemen merek harus mempunyai kredibilitas dan daya sugestif. Misalnya membuncahkan kesenangan, menarik, serta kaya dalam image, visual, dan verbal. 3. Transferability. Elemen merek ini bersifat mobile, baik dari sisi kategori produk maupun batasan geografis maupun budaya. 4. Adaptability. Elemen merek ini harus bersifat fleksibel agar dengan gampang lebih mudah diperbarui dan disesuaikan dengan konteks. 5. Protectability. Elemen merek ini harus aman baik secara hukum maupun persaingan. Memilih elemen merek. Contoh memilih elemen merek. Elemen merek atau alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Contoh, Nike dengan logo swoosh atau checklist dan slogan Just Do It mencitrakan produknya di pasaran. Membangun merek. Cara membangun merek, yang pertama memiliki positioning yang tepat, yang kedua memiliki brand value yang tepat, yang ketiga memiliki konsep yang tepat. 1. Memiliki positioning yang tepat. Merek dapat dipositioningkan dengan berbagai cara, misalnya dengan menempatkan posisinya secara spesifik di benak pelanggan. Membangun positioning adalah menempatkan semua aspek dari brand value, termasuk manfaat fungsional, secara konsisten sehingga selalu menjadi nomor satu di benak pelanggan. 2. Memiliki brand value yang tepat. Semakin tepat merek dipositioningkan di benak pelanggan, merek tersebut akan semakin kompetitif. Untuk mengelola hal tersebut, kita perlu mengetahui brand value. Diibaratkan sebuah pakaian, positioning adalah kesesuaian ukuran bagi pemakainya, sedangkan value adalah keindahan warna serta model pakaian tersebut. Yang ketiga, memiliki konsep yang tepat. Tahap akhir untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat kepada konsumen harus didukung oleh konsep yang tepat. Perkembangan konsep merupakan proses kreatif. Karena berbeda dari positioning, konsep dapat terus-menerus berubah sesuai dengan daur hidup produk yang bersangkutan. Contohnya adalah pada produsen otomotif yang selalu update untuk kendaraan keluaran terbarunya. Penguatan merek. Definisi penguatan merek merupakan suatu proses dari berbagai proses manajemen pemasaran dalam bisnis. Penguatan merek dapat timbul dalam berbagai faktor strategi, diantaranya brand awareness dan brand image. Brand awareness, yaitu merupakan kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori tertentu. Ada 4 tingkatan brand awareness, yaitu yang pertama, unaware of brand, atau tidak menyadari merek. Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Yang kedua, brand recognition, pengenalan merek. Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang pembeli membeli suatu merek pada saat melakukan pembelian. Yang ketiga, brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek. Pengingatan kembali terhadap merek
didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan. Karena berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk memunculkan merek tersebut. 4. Top of mind, puncak pikiran. Apabila seorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan, pengintan dan orang tersebut dapat menyebutkan satu nama merek. Maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada di dalam benak konsumen. Selanjutnya, brand image. Sedangkan brand image merupakan sejumlah keyakinan tentang merek. Revitalisasi merek. Revitalisasi merek merupakan penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Tindakan revitalisasi disebabkan adanya perubahan selera dan preferensi konsumen, munculnya pesaing dan baru serta semua perkembangan yang terjadi yang memengaruhi peruntungan merek dalam lingkungan pasar. Langkah pertama yang dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai, lalu memutuskan apakah perusahaan akan mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning yang baru. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.